إليه رغم كل قربة سيدي لبيك. Yang sama-sama kita hormati para guru di SMP Negeri 5 Cirebon yang tidak bisa lagi disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Serta siswa-siswi kelas 9 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang saat ini kita rasakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Triadian Ramadayanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Curug. Izin Ibu untuk menyampaikan sedikit materi tentang puasa. Di sini saya akan menyampaikan pengertian puasa dan dalil tentang puasa. Bagi adik-adik yang menanyakan yang pertama yaitu tentang puasa. Ada yang tahu puasa itu apa? Sebelumnya pernah mendengar puasa? Puasa berasal dari bahasa Arab dengan kata saum yang artinya menahan dari sesuatu. Saum, kata saum menahan dari sesuatu. Nah, sedangkan secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu secara istilah. Kalau secara bahasa tadi dari kata saum yang artinya menahan dari sesuatu. Jadi bisa disimpulkan bahwanya puasa itu kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, bukan hanya makan dan minum, tapi hawa nafsu kita juga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, adapun juga puasa ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam berapa puasa ini? 4. Banyak yang menyebutkan ada yang ketiga dan ada yang keempat. Puasa, dalil tentang puasa Ramadan ini ternyata terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Kutiba, diwajibkan ala atas kamu asyam berpuasa. Kama, sebagaimana kutiba alal ladzi diwajibkan orang-orang sebelum kamu alaikum agar kamu la'allakum tattaqun menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi secara lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ternyata puasa ini sudah dilakukan jauh sebelum kita melakukan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan sebelum kamu. Berarti sebelum kita, para nabi, para sahabat sudah menjalankan puasa terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu puasa ini ternyata bisa menjadi perisai kita. Ada 3 manfaat puasa. Yang pertama, menjadi perisai untuk terhindar dari api neraka. Kenapa seperti itu? Karena dengan berpuasa kita akan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, sepertinya yang misalnya sebelum puasa suka berbohong, di saat puasa ditahan syahwat untuk berbohongnya dulu. Selanjutnya yaitu menahan diri dari kita melakukan dosa. Contohnya misalnya sebelum kita berpuasa kita sering menggunakan waktu itu untuk sia-sia main HP, misalnya tidak ada hal bermanfaat. Tapi saat bulan Ramadan kita manfaatkan dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah dan amalan-amalan sunnah lainnya. Dan ternyata kabar gembiranya untuk kita
kalau kita melakukan amalan baik di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi kita manfaatkan, mumpung dikasih kesempatan sama Allah, kita manfaatkan bulan Ramadan pada tahun ini. Belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan semoga setelah kita menjalani selama penuh bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang disebut di dalam Quran tersebut, yang bagian takun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Tujuan dari kita berpuasa itu apa? Untuk tadi menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Selanjutnya yaitu puasa ini memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Salah satunya dengan berpuasa kita kan tidak makan apa-apa tuh dari sahur sampai kita akan berbuka. Nah ternyata di dalam organ tubuh kita mereka juga akan istirahat dalam memproduksi makanan di dalam pencernaan kita. Jadi mereka bisa membersihkan ampas-ampas yang masih tersisa di dalam perut kita. Itulah salah satu manfaat puasa. Nah manfaat lainnya bisa dengan ternyata bisa menghindarkan kita dari penyakit-penyakit kulit. Oleh sebab itu, marilah sama-sama di bulan Ramadan ini kita sempurnakan lagi puasanya. Dan kita sudah tahu apa itu puasa, tujuan kita berpuasa bagaimana, dan manfaat puasa itu apa untuk diri kita. Semoga di puasa tahun ini kita mendapatkan gelar yang Allah berikan, yaitu muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan materi hari ini. Nanti materinya akan dilanjutkan oleh teman-teman Mbak yang lain. Perkenalkan dulu nama Mbak tadi, Tria Dian Ramadayanti. Dian Ramadayanti. Tria Dian Ramadayanti. Materinya tentang puasa dan sekian dari saya. Penyampaian salam maaf kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.